freshness. Zinc, ketombe, no worries. Beli 12 sachet ekstra 1. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK, I Dewa Gede Palguna, menolak permintaan anggota Komisi 3 DPR untuk membuka laporan terkait Hakim MK Adis Kadir ke MKMK. Palguna menegaskan lebih baik dirinya diberhentikan daripada membuka laporan tersebut. Palguna menyatakan tidak bisa mengungkap soal laporan Adis Kadir ke MKMK. Menurut Palguna, jika membuka laporan itu dia akan menyalahi sumpah jabatannya. Ia pun menyebut tidak ada pihak lain yang tahu substansi perkembangan laporan terhadap Adis Kadir kecuali 3 hakim MKMK dan meminta semua pihak menunggu hasil putusan. Palguna juga menegaskan hingga kini MKMK belum memutuskan sikap apakah laporan tersebut akan dilanjutkan atau tidak karena perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Sepanjang substansi yang sedang kami tangani, Ibu dan Bapak, tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah, tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan, Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti 2 kan sudah kami sampaikan tadi. 1 bisa diteruskan pemeriksaan persidangan atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi, Pak. Kalau di sini tadi siapa yang meminta? Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adis Kadir, nggak mungkin kami sampaikan, Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi majelis kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya majelis kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain, karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Sebelumnya sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kewenangan MKMK memproses laporan terkait Hakim MK Adis Kadir. Anggota Dewan menilai MKMK tidak berwenang memproses laporan tersebut karena objek yang diperiksa dinilai berkaitan dengan proses pencalonan di DPR, bukan terkait pelaksanaan tugas Adis sebagai Hakim Konstitusi. Anggota DPR menilai langkah MKMK memeriksa laporan soal Adis Kadir berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hakim MK Adis Kadir dilaporkan ke MKMK karena pencalonannya sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR RI diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim MK serta peraturan perundang-undangan. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota Dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat, dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Bukan rahasia umum, Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pelapor. Oh, kita ada pelapor. Bukan rahasia umum, Pak. Pelapornya itu aja kok, Pak. Salah satu saya tidak perlu menyebutkan nama, Pak. Pada waktu Hakim MK yang lalu, saya tidak sebutkan namanya, saya tahu tuh, misalnya tahun 2009, Undang-undang pemilu pada waktu itu di pemilihan dengan suara terbanyak, yang melapor orang dari Surabaya, dan berkali-kali orang itu aja yang lapor. Jadi ini udah nggak rahasia umum, Pak. Makanya oleh karena itu saya berharap bersikap bijaklah MKMK. Sementara rapat paripurna DPR RI hari ini menyetujui MKMK tidak bisa memproses laporan soal pencalonan Adis Kadir sebagai Hakim MK. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan MKMK tidak berwenang memproses laporan soal pencalonan Adis Kadir. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M. Hum. 2.
Komisi 3 DPR RI meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat. Apakah kesimpulan rapat Komisi 3 DPR tersebut dapat disetujui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku? Setuju? Setuju. Terima kasih. Hakim MK Adis Kadir dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK. DPR menyatakan MKMK tidak bisa memproses laporan terkait Adis Kadir tersebut. Kita bahas soal ini bersama dengan pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari, dan pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, udah Ferry juga Pak Trubus. Ya, malam. Ya, selamat malam Pak Ferry. Malam, saya ke Bung Ferry dulu. Kalau bicara soal tadi DPR menyatakan MKMK tidak bisa memproses laporan, ini melangkahi apa strukturnya atau tidak sih DPR yang legislatif ke MKMK yang ada di ranah yudikatif? Iya, saya juga heran ya kalau DPR tidak memahami konsep ketatanegaraannya, karena pada titik tertentu sebagai subcabang dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, maka pada dasarnya MKMK sebagaimana juga Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dia bertugas memastikan, kalau MKMK ya, bertugas memastikan Mahkamah Konstitusi itu jauh dari gangguan kepentingan politik yang mengganggu kemerdekaan kekuasaan peradilan. Nah, apa yang dilakukan MKMK itu konsep yang dipahami oleh banyak ketatanegaraan di dunia ya, bahwa etika ya, marwah hakim perlu dijaga. Nah, di kasus Pak Adis Kadir sebenarnya yang dilakukan MKMK adalah memeriksa dulu apakah seorang calon hakim konstitusi yang akan memasuki MK punya potensi melanggar etik, misalnya konflik kepentingan dan lain-lain ya. Misalnya melanggar persepsi ketatanegaraan padahal dia diketahui sebagai seorang negarawan ya. Nah, ada yang mengatakan tidak bisa karena sebelumnya dia bukanlah hakim konstitusi. Pertanyaannya dan jawaban pertanyaan itu dan jawaban sederhananya adalah kalau seorang calon hakim konstitusi kemudian dilantik jadi hakim konstitusi, berjalan dia jadi hakim konstitusi, diketahui belakangan hari bahwa dia dulu pernah melakukan pelanggaran ya, memukul orang ya, melakukan kegiatan terorisme misalnya, mencuri dan lain-lain, maka pada saat itu saat dia menjadi hakim konstitusi tidak berarti dia kebal hukum, kebal etis ya. Masa lalunya itu bisa menjadi catatan dia saat ini dan dia bisa diberhentikan, dan logika yang sama juga berlaku dalam konteks pemilihan Pak Adis Kadir. Apakah sebagai hakim konstitusi dia tahu prosesnya menyalahi aturan, dia membiarkan proses yang menyalahi aturan itu atau tidak? Oke, nah dengan proses yang dipersoalkan, yang publik soroti ini, bisakah jadi masalah di kemudian hari Pak Trubus meskipun DPR tadi meminta agar MKMK tidak memproses laporannya? Iya, menurut saya bisa saja Mbak untuk jadi masalah di kemudian hari. Karena apa? Karena kekhawatiran publik sebenarnya kan kalau kemudian sudah ditetapkan sebelumnya ada Ignatius Samsul kalau nggak salah itu, kemudian tiba-tiba diganti dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya, kan publik kemudian kepo Mbak, curiga sebenarnya ada apa ini kan gitu. Karena itu adalah hak warga untuk melakukan istilahnya gugatan ataupun pelaporan atau keberatan lah seperti itu. Sehingga dalam hal ini kita melihat memang proses ini kan dianggap sebagai oleh sebagian publik itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ini proses pencalonan hakim itu yang merujuk pada pasal 19 dan pasal 20. Ini Bang Ferry Amsari paling banyak tahu lah itu. Tapi yang jelas kita dari orang kebijakan itu melihat bahwa persoalan ini harusnya tidak sampai kepada istilahnya itu memaksakan bahwa proses-proses itu
harus dilalui sebagaimana yang sudah ditetapkan, dalam arti bahwa kalau memang DPR sudah memutuskan seperti itu ya tinggal bagaimana nanti MK-MK lah. Artinya kalau misalnya mengintervensi MK-MK menurut saya juga nggak cocok. Kalau ini kan fungsinya dalihnya kan dia pengawasan, apakah pengawasan berarti di dalamnya adalah intervensi lah, ini kan jadi kan pertanyaan. Tetapi yang kedua menurut saya ini pandangan bahwa akhirnya DPR memutuskan untuk tidak melarang lah, melarang bagi MK-MK untuk memproses itu. Ini juga hal yang menurut saya juga terlalu bisa diperdebatkan, karena kemudian publik memahami ini ada persoalan di mana kemudian prosesnya sendiri sebagai dikatakan oleh Pak Palguna itu kan masih dalam proses pendahuluan, belum ada proses lanjutannya, dan itu sifatnya tertutup lagi dan untuk terbukanya pada saat putusan saja. Saya kira itu yang menjadi persoalan, Mbak. Nah, kalau pasca paripurna tadi, Ketua MK-MKI Dewa Gede Palguna bilang, Bung Ferry, kalau akan tetap diproses laporannya sesuai dengan Sabta Karsa Utama, yakni Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Menurut Anda ini bisa dipertentangkan di kemudian hari atau tidak oleh DPR yang dalam rapornya menyatakan bahwa agar tidak diproses? Ya, itu apa yang dilakukan DPR kan bentuknya intervensi kepada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang kekuasaan. Nah, dan ini kan kita paham semua ya, cabang-cabang kekuasaan itu dipisah-pisahkan dan saling checks and balances. Dia saling menyeimbangkan. DPR punya ruang untuk seleksi hakim konstitusi, kalau salah dikoreksi oleh lembaga negara yang lain. Dan kebetulan tugas itu salah satunya ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 misalnya yang disinggung oleh Prof. Trubus tadi, persis mengatakan bahwa proses seleksi harus dilakukan dengan pengumuman kepada publik melalui media cetak dan media digital. Kapan pengumuman itu? Tidak pernah ada. Proses harus dilakukan dengan fit and proper test, di mana diminta masukan publik. Kapan fit and proper testnya, kapan publik dimintakan masukannya. Jadi prosesnya sudah diketahui melanggar persoalan serius. DPR panik gitu ya. Begitu MK-MK memeriksa, melihat laporan dari publik, bisa saja MK-MK mengetahui ada proses yang salah, dan sebagai seorang hakim konstitusi mestinya ya Pak Adis Kadir memahami kesalahan proses tadi. Bayangkan dulu DPR sudah milih orang, Pak Inocencio Samsul, persis yang dikatakan Prof. Trubus, lalu tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tidak jelas salahnya apa, tidak jelas konsepnya apa, tiba-tiba ditarik ya dalam hitungan minggu sebelum pelantikan. Jadi permainan DPR itu kelihatan kasar, kotor, dan tidak bijaksana. Nah, hari ini anggota DPR mengatakan kami wakil rakyat, kami dipilih. Loh, bukan itu konsepnya. Konsepnya lembaga negara bukan soal dipilih atau tidak dipilih, tetapi dipastikan dia saling menyeimbangkan. Kalau kekuasaan politik terlalu luas, terlalu besar, maka ada lembaga negara lain yang akan mengendalikan atau mengontrol kekuasaannya. Itu konsep ketatanegaraannya. Ya. Nah, kalau anggota DPR tidak mengerti, memang sangat disayangkan. Gitu. Prof. Trubus, kalau bicara soal tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry, kenapa DPR terlihat reaktif dengan adanya laporan terhadap Adis Kadir ini? Nah, fungsinya publik apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi? Karena dalam cabang kekuasaan, dalam kasus ini kita lihat bahwa DPR ingin agar MK-MK tidak memproses laporan itu. Tapi publik sejauh mana bisa bereaksi, bisa merespons yang kita lihat, pertentangan yang ada antara DPR dan MK-MK? Iya, memang ini publik sebenarnya jujur menginginkan suatu penjelasan yang clear sebenarnya, meskipun penjelasan tadi oleh Ketua DPR bisa dianggap sebagai penjelasan yang utuh dari DPR selama ini terkait dengan teka-teki lah ya, teka-teki sesungguhnya kenapa terpilih Pak Adis Kadir. Tapi kan itu memang persoalan internal DPR, dalam arti bahwa publik akhirnya melihat bahwa ini ada ekosektoral Mbak,
antara DPR sendiri dengan pihak MK dalamnya MK. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh menjadikan suatu kegaduhan, Mbak. Kemudian seolah-olah ada persoalan yang sangat krusial, di mana kemudian DPR tidak bisa memberikan satu penjelasan menurut saya yang lebih edukatif ya kepada publik bahwa ini memang situasinya ada persoalan yang genting atau sesuatu yang post merger kan bisa saja dijelaskan, sehingga karena ini kesannya di publik seperti ujuk-ujuk, tetapi itu juga menjadi hak DPR secara institusi ya, karena mereka punya mekanisme prosedur sendiri yang pada akhirnya tetap pada pandangannya atau bersikukuh bahwa apa yang diputuskan DPR benar, dan itulah kemudian mengatakan bahwa MK tidak berhak. Ya itu memang dua hal yang kamar yang berbeda sesungguhnya. Memang arah yang disampaikan oleh teman-teman dari yang menggugat itu sendiri sebenarnya lebih kepada bagaimana ada penguatan lah sesungguhnya. Ini kan ada persoalan sesungguhnya yang di mana kemudian ada persoalan di Pak Adis Kadir sendiri yang memang sebelumnya ada kasus yang itu pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversi di publik, juga kaitannya dengan takutnya ada konflik kepentingan karena tadi disampaikan juga bahwa itu dari salah satu partai. Nah, karena itulah menurut saya ini yang harusnya dikelirkan untuk memastikan ke depannya, Mbak. Jangan sampai kemudian ke depannya punya pandangan seolah-olah bahwa cara-cara ini sah, cara-cara ini legal. Nah, ini yang dikhawatirkan kan itu, sehingga apa yang diputuskan nanti MK memang kita tunggu sebaiknya memang lebih kepada sesuai dengan tupoksinya, karena memang kalau logika yang dipakai oleh DPR itu kan lebih menempatkan bahwa itu beda kamar dalam hari ini, bahwa prosesnya masih dalam ketentuan atau kewenangan DPR dalam pencalonan Adis Kadir. Sementara kalau kode etik kan kaitannya MK kode etiknya adalah berkaitan dengan hakim yang sudah running lah, katakan sudah ditetapkan, sudah dilantik katakan seperti itu. Sebenarnya Adis Kadir kan belum. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya perlu dijelaskan kepada publik juga sebenarnya ada apa kan itu, Mbak, sehingga tidak menimbulkan satu perdebatan jangka panjang lah katakanlah seperti itu, yang dimana kemudian perlunya satu kesepakatan barangkali nantinya ke depannya ketika ada pencalonan lagi, sehingga ini ada menjadi entry point menurut saya bagi persoalan Pak Adis Kadir ini ke depannya untuk pembenahan selanjutnya, Mbak, mengenai tata kelola di dalam mekanisme prosedur pemilihan pencalonan sebagaimana amanah pasal 19 pasal 20 Undang-Undang MK itu, Mbak. Bung Ferry, kalau bicara soal laporan yang dilayangkan kepada MK terhadap Adis Kadir, sebenarnya implikasi secara legalnya, implikasi secara hukumnya apa terhadap status Adis Kadir sebagai hakim konstitusi? Apakah ini hanya dalam ranah etik saja? Apakah bisa berimplikasi sehingga DPR terlihat begitu reaktif? Oh iya, pengalaman MK kan bisa saja memberikan sanksi berupa pemberhentian terhadap seorang hakim. Pada titik itulah yang membuat DPR kelimpungan. Karena DPR kan punya keinginan mengatur komposisi hakim. Putusan-putusan MK belakangan ini kan diketahui lebih banyak pro publiknya dibandingkan kepentingan politik. MK berupaya membenahi putusan-putusan politik agar sesuai dengan konstitusi, ambang batas, pemilu nasional daerah, dan segala macamnya diperbaiki oleh MK. Oleh karena itu DPR tidak nyaman dan mengatur komposisi. Nah, begitu mengatur komposisi hakim, salah satunya orang mereka sendiri, padahal DPR adalah para pihak di MK, maka mereka kelimpungan ingin komposisi itu tetap bisa dipertahankan. Sementara kita ketahui cara-cara memilih agar komposisi hakim sesuai dengan kepentingan DPR itu tidak sesuai mekanisme, buru-buru, maka MK bisa saja melihat Pak Adis Kadir sendiri tidak punya etika, tidak punya nilai moral untuk menghormati satu mekanisme sebelumnya, dan tidak menghormati apa yang menjadi standar seorang negarawan yang menjadi syarat seorang hakim konstitusi. Ingat, syarat negarawan itu satu-satunya dimiliki untuk pejabat negara yang eksplisit ditulis harus negarawan, yaitu orang yang lebih dahulu mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan dia sendiri. Saya tidak terbayang ada seorang negarawan membiarkan orang dipilih jadi hakim konstitusi, lalu dia mengabaikan pilihan dirinya sendiri dan dia yang menggantikan. Itu kayak pengkhianatan dan tidak bermoral itu bagi saya dan teman-teman, dan perlu itu menjadi laporan dan diperiksa oleh
MK-MK. Nah, setelah lagi laporan ini bergulir di MK-MK, Prof. Trubus, apa yang bisa dilakukan agar kepercayaan publik tetap utuh terhadap Hakim Konstitusi yang baru? Iya, ini menurut saya memang perlu ada perubahan, Mbak, dalam hal istilahnya itu proses persidangannya sendiri atau proses peradilannya, di mana kemudian MK-MK ketika ini kan MK-MK itu selalu sifatnya tertutup. Bagaimana kalau kemudian itu dibuka saja gitu pengendalian sehingga masyarakat tak tahu bahwa selama ini kan memang proses persidangan di MK-MK itu kan sifatnya tertutup. Nah, bagaimana kalau ini kemudian dengan adanya kasus ini dibuka saja gitu loh. Jadi publik percaya sekalian bahwa memang itu tidak ada, misalnya tidak ada pelanggaran, dibuka saja tidak ada pelanggaran. Kalau memang ada pelanggaran seperti apa dan dalam kondisi seperti yang bagaimana. Sehingga publik itu tidak menebak-nebak, Mbak. Ini kan masalahnya publik nebak-nebak, kemudian istilahnya yang terjadi kemudian putusan MK-MK selalu dibacakan ketika terbukanya ya pada saat membacakan putusan itu. Nah, itu yang menurut saya publik, karena transparansi itu yang diinginkan publik juga sesuai dengan amanah Undang-Undang MK juga kan dalam hal ini soal pencalonan mengenai calon hakim. Nah, jadi dalam hal ini memang diperlukan satu gambaran utuh di mana kemudian agar kepercayaan publik tetap tinggi terhadap MK dan khususnya kaitan dengan MK-MK ini, maka cara satu adalah bersifat terbuka. Yang kedua, bagaimana kemudian MK-MK ini tidak saja bersikukuh bahwa ini hanya 3 orang saja yang tahu. Sementara sampai dikatakan staf aja nggak tahu. Lalu bagaimana itu ada pihak independen juga yang ikut di situ gitu. Jadi ikut mengawasi prosesnya seperti apa, paling tidak mendengarkan, menyimak lah bagian itu sehingga ini bisa dipahami publik memang apa yang ini MK berjalan gitu. Meskipun tentu ini MK-MK juga akan mengatakan bahwa ini urusan internal ini. Tentu ini kan ini menurut saya kan kita bicara bagaimana ada terobosan-terobosan, ada semacam inovasi kebijakan menurut saya Mbak, sehingga ini yang kemudian dituntut oleh publik dan bisa dipahami secara bersama gitu. Ya, transparansi ini jadi salah satu kunci untuk kepercayaan publik, termasuk jangan sampai ada intervensi antar lembaga negara, apalagi antar cabang kekuasaan. Terima kasih pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Universitas Andalas, Bung Ferry Amsari. Terima kasih juga pakar kebijakan publik Trubus Radiansyah. Terima kasih juga Pak Trubus. Ya. Terima kasih, sama-sama. Berikutnya Saudara Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan sorotan lainnya. Usai jeda. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebuah toko kelontong di Kabupaten Madiun, Jawa Timur hangus terbakar Kamis pagi. Diperkirakan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Asap hitam pekat membubung saat si jago merah melahap sebuah bangunan toko kelontong di Desa Sidorejo, Kebonsari, Madiun, Jawa Timur. Api diduga muncul karena korsleting dari pom bensin mini di depan toko. Api semakin membesar karena toko menjual kembang api dan juga tabung gas. Selain toko, 1 unit mobil di garasi juga turut hangus. Kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh